Terima kasih Anda masih bersama kami, dan bagi Anda yang baru saja bergabung, kami hadirkan kembali 3 berita utama hari ini. Motif pembunuhan bayi yang dilakukan ayah kandungnya di Pati dipicu masalah sepele hanya karena korban dianggap rewel. Mahalnya harga bawang tembus Rp50.000 per kilogram. Pedagang pasar di Kota Semarang putar otak agar dagangannya tetap laku. Siapakah sosok yang akan mendampingi bakal calon presiden dari Partai Moncong Putih? Ganjar Pranowo. Ya, 2 pekan pasca Lebaran harga komoditas bawang belum juga turun. Di Kota Semarang, harga bawang merah dan bombay kini menyentuh angka Rp50.000 per kilogram. 2 pekan pasca Lebaran Idul Fitri, harga komoditas bawang masih mahal, belum juga turun. Di pasar tradisional Ngalian, Kota Semarang, harga komoditas bawang naik hingga 2 kali lipat. Tinggi, Mas. 50. Ya. Itu bawang merah ya, Bu ya? Itu apa? Barangnya kecil-kecil sama banyak yang ini apa? Basah. Basah, tapi harganya masih 50 tinggi gitu ya, Bu ya. Kalau ini, Bu, yang mengalami kenaikan lagi apa? Bawang bombay itu sekarang dijual berapa? Mungkin 50. 50. Kalau harga normalnya itu berapa sih, Bu? Harga normalnya paling 25. Oh, berarti naik 100% sendiri, Bu? 25 sendiri nggih. Guna menjaring minat masyarakat, pedagang membungkus bawang merah kemasan 1/4 kilogram yang dijual dengan harga Rp13.000. Mahalnya harga bawang disebabkan stok di pasaran yang sedikit dan sulitnya mendapat pasokan dari petani. Ya karena pemasokannya belum ada, orang-orang kan masih pada butuh kupat di kampung, jadinya barangnya kan langka, nggak ada, jadi pengirimannya terlambat. Pengiriman dari petani ke pasar itu terlambat, agak sulit, soalnya Ibu. kan barangnya belum pada datang. Belum pada datang ya, Bu ya. Kenaikan harga membuat para pedagang mengalami penurunan omset hingga 50%. Lantaran para pembeli mengurangi jumlah pembelian. Pedagang berharap harga bawang merah, bawang putih, dan bawang bombay segera turun agar minat beli masyarakat di pasar kembali meningkat. Ali Musafiri melaporkan dari Kota Semarang. Kita beralih ke informasi lain, posko mudik di bandara hingga stasiun kereta resmi ditutup. Dari catatan masing-masing pihak, selama musim mudik terjadi peningkatan penumpang hingga lebih dari 30%, baik pesawat ataupun kereta. Musim Lebaran telah usai, begitu pula posko terpadu angkutan udara di Bandara Internasional Jenderal Ahmad Yani, Kota Semarang. Rabu siang kemarin posko mudik di bandara resmi ditutup setelah beroperasi selama 19 hari. Selama periode mudik tercatat terjadi peningkatan penumpang angkutan udara lebih dari 30%. Alhamdulillah hal ini juga menunjukkan tren pergerakan trafik yang positif. Semoga tren positif ini terus berlanjut pada bulan-bulan berikutnya dan tahun kemudian, yang mana secara keseluruhan juga kami akan ucapkan terima kasih kepada seluruh stakeholder yang terlibat selama pelaksanaan posko terpadu ini, sehingga semua berjalan dengan lancar, tertib, nyaman, dan aman. Puncak arus mudik Lebaran angkutan udara tercatat pada 19 April dengan total 8.830 penumpang. Sementara untuk arus balik pada 1 Mei dengan total 9.318 penumpang. Tingginya animo masyarakat yang mudik membuat PT Angkasa Pura I menyediakan 122 penerbangan ekstra. Mayoritas tujuan penerbangan ke Makassar, Balikpapan, Banjarmasin, Pangkalan Bun, dan Jakarta. Begitu juga dengan posko mudik di stasiun kereta. PT KAI Daob 4 Semarang telah mengakhiri operasional posko mudik Lebaran di seluruh stasiun kereta. Selama periode Lebaran tahun ini terjadi peningkatan sekitar 36% penumpang dibandingkan tahun sebelumnya. PT Kereta Api Indonesia Persero secara resmi telah menutup pelaksanaan posko angkutan Lebaran tahun 2023. Selama 19 hari, posko yang dimulai dari tanggal 14 April 2023 hingga tanggal
2 Mei 2023. Jumlah pelanggan di periode Lebaran ini meningkat 36% dibanding periode yang sama pada angkutan Lebaran tahun 2022. Puncak periode Lebaran 2023 di wilayah Daob 4 Semarang terjadi pada 25 April 2023 dengan 29.945 pelanggan. Sementara untuk rute perjalanan favorit masyarakat adalah Semarang-Jakarta, Semarang-Surabaya, dan Semarang-Bandung. Ali Muftagirin melaporkan dari Kota Semarang. Ya, Gubernur Jawa Tengah yang juga bakal calon presiden Ganjar Pranowo mengunjungi rumah Kiai Mustafa Bisri di Kabupaten Rembang. Dalam pertemuan itu, Ganjar tidak banyak berkomentar soal kriteria sosok calon wakil presiden. Masih dalam nuansa Idul Fitri, Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo mengunjungi kediaman Kiai Mustafa Bisri atau yang kerap disapa dengan Gusmus. Pertemuan berlangsung di Kompleks Pondok Pesantren Radatul Talibin, Kabupaten Rembang. Ganjar menyebut pertemuan hanya sekedar halal bihalal Lebaran. Ada pesan-pesan dari apa itu, Pak? Yang diobrolkan apalagi selain sambal terong? Saya kalau ke tempat kampus itu obrolan yang lucu-lucu, yang menarik gitu ya. Namun ceritanya soal kriteria calon wakil presiden, kader PDI Perjuangan ini tak banyak berkomentar. Bakal calon presiden usungan Partai Moncong Putih ini menyerahkan sosok capres kepada partai. Tepat sebelum perayaan Idul Fitri 21 Februari lalu, Ketua Umum PDI Perjuangan menetapkan Ganjar Pranowo sebagai bakal calon presiden. Kini tinggal menanti sosok bakal calon wakil presiden yang akan mendampingi Ganjar pada pemilu 2024. Arif Nur melaporkan dari Kabupaten Rembang. Ya, meski telah dibuka selama 5 hari, belum ada partai politik yang mendaftarkan anggotanya dalam bakal calon legislatif untuk pemilu 2024. KPU Kota Salatiga menyebut baru 1 partai politik yang menjadwalkan waktu pendaftaran. Sejak 1 Mei lalu, KPU Kota Salatiga telah membuka pendaftaran bakal calon legislatif peserta pemilu 2024. Meski begitu, belum ada partai politik yang mendaftar. KPU pun mengingatkan partai politik untuk mengkonfirmasi kedatangan mereka saat mendaftar. KPU baru menerima konfirmasi pendaftaran bacalek oleh salah satu partai politik pada 11 Mei mendatang. Seluruh syarat administrasi juga wajib dilengkapi dalam aplikasi Silon, bukan secara fisik. Agar tidak terjadi keterlambatan pendaftaran, pihak Bawaslu Kota Salatiga juga terus memantau proses pendaftaran. Pendaftaran bacalek peserta pemilu berakhir pada 14 Mei mendatang. Dalam rangka proses pendaftaran pengajuan calon ke KPU itu diinformasikan 1 hari sebelum pelaksanaan. Jadi umpama hari ini dia mau datang ke KPU melakukan pendaftaran, maka kemarin sudah memberikan informasi sehingga kami bisa menyiapkan. Dan ternyata sampai hari ini pun melalui grup WA, kita juga sudah bentuk grup WA untuk mempermudah itu. Baru ada 1 partai politik, Mas, yang menyampaikan informasi calon mau datang tanggal 11. Baru itu, sampai hari ini belum ada kabar yang lain. Tentu dengan segala pertimbangan dari masing-masing pengurus parpol yang ada untuk memberikan berkasnya itu sesuai dengan peraturan yang ada. Jadi berkas ini sungguh penting karena ini mengingat bahwa batas waktu yang diberikan hanya sampai pada tanggal 14. Bagaimana kita tahu bahwa ada kebiasaan dari partai politik untuk kemudian memberikan atau baru memberikan aksi untuk kemudian mendaftarkan ke KPU di detik-detik akhir biasanya. Nah,